Oke, Dewi balik lagi atau buat yang baru pertama kali ke channel gue, kenalin, nama gue Dewi. Welcome to Klaim Dewi. Dan video gue kali ini kembali gue pengen ngebahas putar wangian yang gue dapet berupa vial dari Sultan Manado. Makasih banget buat Mance yang udah ngirimin vial-vial ini. Kalau buat yang pengen tahu di mana bisa dibelinya, setahu gue sih ini bisa dibeli di warung Francis. Nanti mungkin linknya bisa gue share di description box. Iya, jadi gue udah bikin video yang pertama tentang si Pierre Guillaume. Namanya susah dan buat yang belum nonton nanti bisa nonton setelah video ini. Tapi buat yang udah nonton ya udah, ini adalah lanjutannya, dimana dalam satu paket yang gue dapet dari Mance itu ada juga Sarah Becker. Ada 4 parfum dari Sarah Becker ini, dan gue pengen sniff bareng. Actually yang dari Sarah Becker ini kayak gue udah pernah sniff sebelumnya, tapi gue cuman sekilas saja. Jadi segitu keponya gue, begitu gue buka langsung gue sniff. Yang gue belum sniff adalah yang dari Parfumum Roma, ya. Jadi gue pengen share aja pendapat gue sekilas tentang yang dari Sarah Becker, oke? Ada 4 di sini. Gue pengen ngomong mulai dari yang the famous dari ini dari Sarah Becker adalah Jungle Jezebel, yang mungkin nanti botolnya bisa gue taruh di sini. Botol itu kalau nggak salah yang limited edition, I believe cuman ada berapa botol atau gimana, yang sangat-sangat collectible item. Jadi banyak yang ngambil itu karena faktor koleksinya. Jadi gue udah pernah bertemu dengan Jungle Jezebel ini waktu gue videoan sama Fragolicious ID. Mereka datang ke tempat gue, ke cafe, terus kita collab. Nah, salah seorang dari tim Frago membawa Jungle Jezebel, which is botolnya lucu banget, cuman ya emang notesnya agak mengerikan sih gitu. Langsung aja kita spray di test paper. Gue nggak spray ke kulit karena yang ada ntar takutnya gue mabok. Karena belajar dari pengalaman, Jungle Jezebel ini very strong, oke? Ini bubble gummy banget, berasa kayak bubble permen karet pisang. Ingat gak sih dulu kayaknya ada deh, apa ya namanya mereknya, pokoknya gue lupa merek apa, yang warnanya kuning gitu, yang manjang gini warnanya kuning, rasa pisang. Cuman ini agak ada animaliknya, dan animaliknya tuh animaliknya lumayan strong, bukan tipe animalik yang gue bisa nikmatin. Animaliknya ini berasa kayak berkesan kayak gitu. Agak terlalu tebel, bukan animalik yang kayak di parfum-parfum vintage. Dan ini kayaknya kalau nggak salah ada juga aroma bunga ilang-ilang. Gue kembali takut salah antara kenanga, kantil, kamboja gitu, jadi gue sebut aja ilang-ilang. Dan notesnya tuh banyak banget. Gue udah buka Fragrantica di sini. Notesnya Miguel Matos. Iya, dibuatnya, iya, gue dulu juga sempat ngobrolin sama teman gue kalau ini inspirednya emang dari drag queen yang ya terinspirasi oleh film star and singer Divine. Notesnya di sini ada pisang, ada bubble gum, ada apa lagi nih, sweet orange, terus habis itu ada grapes, ada ilang-ilang, ada mawar, ada si tuberose. Terus untuk yang animaliknya dia ada civet. Terus habis itu iya cuman civet doang sih sebenarnya, nggak ada hyrex, nggak ada something yang gimana banget. Tapi aroma animaliknya di sini strong banget, berasa banget. Karena mungkin ketemu dengan yang manis-manis gitu ya, jadi agak belenek buat gue. Walaupun gue termasuk orang yang suka aroma yang skunky, aroma yang barnyardy, tapi buat gue this is not what I like. Karena dia bertemu dengan gombang. Mungkin kalau dia ketemu dengan something woody, kalau aroma
apa ya, civet, terus bertemu dengan aroma yang klasik gitu ya, kayak yang ada di Paco Rabanne La Nuit, terus kayak yang ada apa lagi ya, yang pakai, pokoknya banyak deh parfum-parfum jadul yang pakai civet, karena civet termasuk dianggap aroma yang sensual, animalic sensual, yang which is gue lumayan suka untuk parfum vintage. Tapi untuk di sini somehow gue ngerasa kayak nggak masuk aja di hidung gue gitu. Tapi ini very daring. Kayak kalau lo habis cuci tangan, habis pupi, terus cuci tangan pakai sabun batangan yang aromanya aroma buah atau aroma bunga gitu. Somehow agak it is collectible item sebagai parfum, tapi buat wearable jangan berpikir untuk akan gampang untuk memakainya. I mean, ini kalau dimasukin ke botol yang berbeda, mungkin bisa masuk ke kategori zoologist yang aromanya very animalic. Aromanya animalicnya tuh sampai animalic yang apa ya, bukan yang pleasing gitu. Animalicnya tuh yang agak-agak nggak nyaman, terutama di hidung gue ya, somehow. Mungkin ada juga orang yang suka dengan kayak gini, I don't know. Tapi buat gue, no. Oke, Jungle Jezabel unik banget. Gue belum pernah sniff yang kayak gini. Tapi gue pengen sebenarnya animalicnya tuh sedikit di tone down. Mungkin cuman sedikit aja gitu. Kalau ini lumayan strong buat di hidung gue. Oke, next ini ada Lace. Yang nose-nya adalah Sarah McCartney. Oke, Lace. Ini aromanya vintage banget buat gue. Aroma yang sering gue sniff waktu zaman-zaman gue masih kecil. Oke, agak kayak creamy, kayak milky gitu. Apa ya? Coba kita lihat. Ada floralnya, berasa floral. Ini buat gue sih mungkin lebih ke arah parfum buat cewek. Tapi kembali bukan sesuatu yang lo bisa blind buy menurut gue. Si Lace ini, Lace, oke. Diproduksinya di tahun 2017, dia termasuk unisex. Oke. Aromanya coconut ternyata menurut Fragrantica. Aromanya coconut, terus habis itu ada musk, dan dia pakai hedion, terus ada sintetik yang lain, banyak banget sintetiknya. Ada ambroxan juga, ada vanilla, terus ada jasmine. Buat gue kembali ini agak kayak santan, aroma santan kental. Iya, kayak kalau kita masak sesuatu yang mungkin nuansanya tuh ngingetin gue kayak kalau di Thailand gitu. Jadi kayak ada fragrant rice, terus habis itu ketemu dengan aroma santan. Buat gue kembali ini agak sulit buat gue cerna, sulit buat gue terima. Walaupun ya apa ya, kalau yang aroma santan-santan kayak gini mungkin lumayan unik karena nggak terlalu berkesan kayak tropical island breeze yang coconutty, yang kayak pina colada atau gimana. Cuman for me again agak sulit. Oke. Untuk gue terima di hidung gue. Terlalu artsy. Gue suka parfum-parfum yang berkesan nyeni, yang unik, yang nyeleneh gitu ya. Cuman somehow buat gue masih mikir gitu. Kayaknya otak gue masih perlu tune in dulu untuk bisa terima aromanya. Oke, the next one, yang ketiga adalah Greek Kiss. Yang nose-nya adalah asli Eden Keisler. Ini Greek Kiss, oke. Oke, kita coba Greek Kiss.
Kayak apa ya si Greek Kiss ini? Sambil nunggu sedikit turun si alkoholnya. Oke. Ini much better, maksudnya gue masih bisa terima. Walaupun aromanya kembali unik, kayak ada apa ya, kayak ada rempah yang nonjol gitu. Kayak ada bukan entah pala atau ada manis atau ada aroma rempah yang menonjol di hidung gue somehow. Apa tadi? Greek Kiss. Dia diproduksi di tahun 2016. Greek Kiss. Botol-botolnya sih lucu-lucu ya. Kemasannya lucu-lucu. Apa sih? Oh, jahe. Is it? Elemi? Oh, elemi. Sorry. Ada elemi. Aduh, notesnya banyak banget. Ada pink, grapefruit, lemon, mandarin, elemi, raisin, rosemary, cologne, ozonic notes, ada si hedion. Kayak ada yang apa ya, yang micin-micin yang ngebuat di hidung gue tuh justru nggak nyaman. Bener-bener kayak kalau pakai micin gitu. Karena gue sendiri di kehidupan nggak begitu suka pakai micin di masakan. Jadi ini nih berasa banget micin ada coumarinnya juga. I mean mungkin juga it can be coumarinnya yang ngebuat nuansa aromanya tuh apa ya? Ini agak-agak annoying di hidung gue, agak bikin sakit kepala juga. Oh, gue belum nemu nih, baru udah 3 yang gue coba. Sarah Becker. Tapi sebenarnya di antara 3 ini yang masih bisa gue terima adalah si Greek Kiss ini. Jadi lebih kayak berkesan aldehyde, tapi yang apa ya, yang kering, terus agak walaupun ada aroma yang piercing, yang screechy, yang nusuk gitu, dan agak nggak nyaman di hidung gue. Oke, yang berkesan kayak aroma rempah yang intens gitu. The last one, Atlante by Sarah McCartney. Oke, dari namanya sih it can be Marine Court ya, Atlante. Sarah Becker. Sambil nunggu turun, kita buka lagi kamus besar kita. Jangan dicek dulu. Jadi gue udah buka, tapi gue belum cek, belum buka full, istilahnya belum gue lihat note-nya gitu, baru gue cek sininya aja. Oke, unisex 2018, keluaran 2018. Botolnya sih beda ya sama botol yang tadi, nanti gue taruh di sini. Oh, ini better. Ini better, tapi kayaknya gue perlu ngehidu kopi dulu karena hidung gue udah sakau gara-gara si Sarah Becker. Oke, hidung gue udah mulai nggak jelas gitu karena aromanya very strong. Banyak banget aromatic molecules yang dia pakai, terus lumayan beberapa agak piercing. Oke. Apakah dia Atlante ini dia ada orisnya, yuzu, seaweed, oris, lily of the valley, mineral notes, ambergris, cedar, sea salts, and driftwood. Aduh, sumpah ya, ini sakit kepala gue makin cenut-cenut aja. Dia ada mineral notes di sini. Mungkin ini yang sebagian orang bilang aromanya salty. I don't know, karena gue selalu nggak bisa mendeskripsikan aroma salty. Dan kalau dibilang ini Marine Accord, nggak juga. Buat gue, ya ada karena dia juga pakai ambergris ya. Tapi ambergris-nya tuh beda banget sama kalau kita sniff di Aventus. Apa ya, aromanya tuh kayak mix of so many things yang kayak kalau lukisan tuh lukisan abstrak yang intens gitu,
yang warnanya tabrak lari, yang jedang jedong jedeng gitu. Jadi gue nggak mencium ada aroma yuzu di sini. Gue juga kalau dibilang ada orisnya mungkin cuman buat ini berkesan sedikit kayak buttery, tapi aduh aromanya nih apa ya? Nah ini mungkin yang bisa dibilang kayak aroma laut, karena berasa banget kayak aroma ganggang gitu, aroma rumput laut, karena memang dia juga ada seaweednya. Terus habis itu driftwood, seashells, like kalau mau dibilang amis, nggak seamis itu juga sih. Cuman kayak kalau pas kita habis berenang terus lagi main-main di pinggiran tempat apa ya, tempat orang lagi ngejemur rumput laut gitu ya, kayak kurang lebih kayak gitulah. Berat sih. So Sarah Bakers gue dapat 4 tanpa mengurangi rasa happy gue, rasa seneng gue, terima kasih gue ke Sultan Manado. To be honest, untuk Sarah Baker house ini nggak buat gue. Dalam arti gini, gue suka parfum yang artsy, tapi like bahkan gue masih bisa, hidung gue masih lebih bisa nerima Aris Ledore, Bortnikov. Kalau easily gue bisa terima di ordinary, Imaginary Authors. The Ordinary mah skincare ya. Yang kayak gitu gue masih bisa nerima Zoologist. Tapi untuk Sarah Baker, too much going on yang bikin hidung gue tuh agak kacau gitu, dan gue nggak tahu bisa dipakai di mana. Cuman buat lo yang suka bener-bener artsy, sesuatu yang bener-bener apa ya, unik, dan kayak lu pengen sniff dan menggali terus aroma apa aja, mungkin Sarah Baker bisa masuk buat lo. Cuman gue saranin sebelum lo beli full bottle, kalau emang itu lo please beli travel setnya atau sample setnya atau apapun itu, vial-vialnya, karena buat gue yang termasuk hidung yang agak-agak tebel, hidung badak aja, ini agak tricky buat gue bisa terima. Oke. So di antara 4 yang ada ini, yang masih bisa gue terima itu adalah si Greek Keys I believe ya. Greek Keys ini masih oke. Kayak kalau cuman sekilas gitu gue sniff gini, gue kepo entah itu ada aroma mineralnya, apa aroma sesuatu yang marine accord-nya atau apanya gitu yang membuat gue penasaran. I think that's all untuk Sarah Baker. Jadi untuk yang dari paket Sultan Manado berikutnya mungkin gue bikin di video yang lain lagi. Oke, kita lanjut di video berikutnya. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video gue yang lain. Bye.